Oke, sudah jam 10 lewat 1 menit. Oke, semuanya akan terabsen dahulu ya, sambil di absen. Coba kalian nyalakan kameranya semuanya. Rageb sudah siap untuk memimpin doa? Sudah, Sir. Oke, nyalakan semua kameranya. Rageb silakan pimpin doa. Semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian masuk ke ini Google Form ya. Kalian isi absensinya hari ini. Ini di mana, Sir? Ada di chat? Ada di chat, udah saya kirim. Tinggal kalian klik double saja. Kita akan memulai pembelajaran lanjutan dari yang kemarin kita belajar tentang percobaan Oersted ya, pertemuan pertama. Nah, nanti kita akan belajar tentang induksi medan magnet dan juga gaya Lorentz. Ini ada sebuah video motivasi ya. Kalian tahu siapa itu Elon Musk atau nggak tahu sama sekali lagi? Tahu, Sir. Pengusaha mobil Tesla, terus juga yang mendirikan Tesla Company sama spaceship gitu, Sir. Yes, Program benar. Dia perangkat. itu seseorang yang pintar sekali. Dia itu pengusaha mobil Tesla. Ya, Tesla itu adalah mobil listrik. Kemarin kita belajar tentang percobaan Oersted. Nah, percobaan Oersted. Nah, apa sih yang kalian rasakan kemarin pada saat percobaan Oersted? Nah, kita akan mereview kembali. Silakan kalian ini ya, kalian klik double, kalian isi di situ di chat kalian apa yang kalian hambatan-hambatan apa yang kalian temukan pada saat percobaan Oersted kemarin. Silakan nanti kita lihat pollingnya ya, kalian klik double. Belum ada, Sir. Ya, ini lihat kalian klik double, kemudian kalian isi ya. Jadi kemarin itu apa sih kesulitan kalian dalam melakukan percobaan Oersted kemarin? Apakah terserah di isinya kawatnya terlalu panas atau kompasnya terlalu kecil, terserah ya. Kalian bisa memvotingnya di sini. Apa sih kesulitan kalian dalam melakukan percobaan Oersted kemarin? Jadi kalian merasakan kan kalau arus semakin besar akan akibat sama kawatnya kan? Kalau misal pada kompas HP ada yang berfungsi, ada yang tidak sama. Baterainya panas. Oke. Itu baru baterai ini. Coba kalau kamu megang listrik yang listrik PLN tuh. Panas banget kan sampai bergetar. Ada yang mau coba, Sir, kalau yang itu? Iya, Sir. Teman saya ada yang perutnya bolong karena kesetrum listrik. Mas ya. Jadi sekarang udah ya mati. jangan coba-coba ya kalau misalnya ada yang korslet atau ada yang terbakar kabel kalian, jangan coba-coba untuk megang pakai tangan gitu ya, berbahaya sekali. Kompetisi inti tadi kalian sudah berdoa, kemudian mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, proaktif, oke. Nah sekarang
kompetisi 3 dan 4-nya kita akan belajar ke ilmu pengetahuan dan keterampilan ya. Kalian nanti diharapkan oleh Sir bisa mengetahui konsep gaya magnetik, terus gaya magnetik atau gaya Lorentz pada pengantar berarus, pada partikel yang bermuatan listrik, dan juga menghitung besarnya gaya Lorentz baik pada kawat pengantar maupun pada partikel bermuatan listrik. Terakhir menganalisis gaya magnetik pada kawat berarus dan pada muatan yang bergerak. Ini adalah magnet, ini adalah kawat yang dialiri arus listrik. Kalian lihat kenapa kawatnya melengkung kemana dia? Ke atas. Ke atas ya. Kalau benda yang berada dalam medan magnet dialiri arus listrik, dia akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Ya. Ini misalnya ada medan magnet dari utara ke selatan ya. Jadi arahnya adalah ke kiri. Nah, 4 jari kamu ke kiri dengan 4 jari ya, ditunjukkan dengan 4 jari kalian menghadap ke kiri. Kemudian kuat arusnya ditunjukkan oleh ibu jari. Dia melengkungnya tadi oleh Aju bilangnya ke atas. Nah, berarti arah gaya Lorentz itu keluar telapak tangan. Keluar telapak tangan ke atas. Nanti akan kita belajar di simulasinya. Jika B-nya ke kiri 4 jari, 4 jari ke kiri, ibu jari ke depan, telapak tangan kita menghadap ke atas. Itu berarti gaya Lorentz-nya ke atas. Anggap aja jarak P ke kawat 1 adalah X. Jarak dari P ke kawat 2 adalah X plus A. Ya, jaraknya X plus A. Supaya 0, berarti di sini F per L akibat kawat 1, ya, akibat kawat 1 harus sama dengan F per L akibat kawat 2. Ini jaraknya adalah X, yang ini X plus A. X plus A. Mu 0 I1 IX per 2pi X, satu lagi mu 0 I2 IX per 2pi A plus X. Tinggal dicoret-coret aja, 2pi hilang, mu 0 hilang, IX bisa dicoret. Tinggal 3 per X dan 5A plus X. Kali silang nanti ketemu 1,5 A. Gaya Lorentz untuk yang bermuatan, untuk muatan yang bergerak. Sama aja rumusnya, cuma jempol menunjuk beda potensial. Kalau tadi jempol ibu jari, arus I, untuk jempol ibu jarinya diganti dengan velocity-nya. Terangannya, kalau telapak tangan keluar itu muatannya positif, kalau muatannya negatif, arah gaya Lorentz-nya punggung dari telapak tangan. Ya, kebalikannya. Jadi gaya Lorentz tadi selain bergantung dengan kuat arus, medan magnet, dan juga panjang kawat, gaya Lorentz juga tergantung pada muatannya dan kecepatan gerak muatannya. Coba jempol kamu ke atas. V. Jempol ke atas. Tanda X itu adalah 4 jari. Jempol ke atas, 4 jari kamu menghadap layar. Telapak tangan ke arah mana? Kanan atau kiri? Ke kiri. Ke kiri ya, ke kiri nih ya, ke kiri ya. Jempol ke atas, 4 jari menghadap layar kamu. Telapak tangan kamu menghadap kiri, seperti orang salaman ya, seperti orang salaman. Pakai tangan kanan ya, Sir? Pakai tangan kanan, nggak boleh salaman pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan gitu. Oke, nah sekarang percobaannya gimana? Ada LKPD, nama kelompok nanti diketik aja sama kalian. Alat dan bahannya di sini ada kawat, magnet, baterai, kumparan virtual dalam bentuk virtual. Nah, di sini sudah kelihatan. Kita akan praktikum, langsung aja klik induksi arah arus dan tegangan. Yang pertama, hubungan kuat arus listrik dengan gaya Lorentz. Siap untuk membacakan yang pertama? Percobaan Tabel data pertama? percobaan kan, Sir? Oh, jadi nomor 1 itu dengan baterainya itu 1,5. Terus yang kecepatan berputarnya itu kecil. Oke, next. Nah, sudah itu yang kedua, tegangan baterainya itu 3,0. Terus kecepatan berputarnya itu sedang. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu 4,5. Kecepatan berputarnya itu besar. Oke. Berarti kamu lihat di sini kan semakin besar kan tegangan baterainya. Nah, maksudnya apa? semakin besar tegangan baterai, semakin cepat berputarnya. Oke, makin besar
tegangan makin kencang. Oke. Terus yang kedua? F sama dengan B I L sin. Nah, berarti kesimpulannya yang kamu dapat di antara ini? Kesimpulan yang saya dapat yaitu gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Oke. Kemudian sekarang kelompok 2. Kelompok 2, Rafida siap membacakan hasil percobaannya, Rafida? Siap, Sir. Insya Oke. Allah. Bismillah. Apa yang terjadi dengan arah gaya Lorentz-nya? Kalau dihubungkan sama posisi baterai, Sir. Iya. Kalau posisi baterai arus menjauhi pembaca, berarti arah gaya Lorentz-nya ke atas atau ke utara. Ini ya. Oke, kalau misalnya dibalik arahnya? Kalau misalkan arahnya dibalik, maka arah gaya Lorentz-nya ke bawah atau ke selatan. Terus kesimpulannya? Kesimpulannya, ketika kawat panjang dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnet sebesar I, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat. Dengan mengombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka dapat dihitung besar gaya Lorentz pada kawat. Percobaan ketiga, Kalia siap? Siap Kalia untuk yang percobaan 3? Silakan bacakan, presentasikan hasil percobaan kelompok kamu. Kalau satu magnet itu kecepatan berputarnya kecil. Kalau 2 magnet itu sedang, kalau 3 itu besar. Oke. Kesimpulannya yang kamu dapat? Kalau arah arus listriknya tegak lurus sama arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi akan maksimal. Biasanya dikondisikan secara nyata agar gaya Lorentz yang didapat selalu maksimal. Medan magnet dikondisikan selalu tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir. Ternyata gaya Lorentz itu ada hubungannya dengan apa? Kalau kita Arus lihat listrik. ini, arus listrik, terus ada hubungannya dengan Tegangan baterai. tegangan ya, yang menghasilkan arus listriknya dan juga sama dengan medan magnetnya ya. Itu aja. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan, gaya Lorentz sebanding dengan besarnya medan magnet dengan kuat arus listrik. Nah, nanti untuk kuisnya, jadi tugas aja paling lambat setunggu Jumat ya untuk refleksinya nih. Itu saja. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti klaser. Sekarang kita berdoa dahulu. Akhiri ini dengan membaca surah Kafaratul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asar, assalamualaikum. Terima kasih, Sir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Terima kasih, Sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sir. Waalaikumsalam.